Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas seluruh limpahan karunia dan kenikmatan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbudun bihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua kenikmatan yang mayoritas manusia terlalaikan dan tertipu olehnya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan, kucurkan kepada kita semua dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita manifestasikan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka kita mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita semua, yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan mengutus beliau sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu dzalika lafi dhalalin mubin." Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas pondasi. Agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibangun di atas pondasi dan kaidah-kaidah yang sangat jelas. Kaidah-kaidah itu ada yang berlaku secara umum dan ada pula yang berlaku secara khusus. Nah, di antara kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dan dapat masuk ke dalam seluruh lini kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, adalah bahwasannya khairul umuri awsatuha. Khairul umuri awsatuha maknanya adalah sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Meskipun ungkapan ini atau kaidah ini adalah sesuatu yang disebutkan dan diriwayatkan dari ahli hikmah, dan dia bukanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul umuri awsatuha, namun ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita. Dan yang lebih kuat, yang lebih rajih bahwasanya perkataan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, itu merupakan perkataan ahli hikmah yang diambil atau yang ditarik maknanya daripada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkataan ini, pemirsa sekalian, telah menjadi sebuah permisalan, telah menjadi sebuah ungkapan peribahasa, pepatah yang telah dikenal oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggambarkan kaidah yang agung ini, bahwa sebaik-baik urusan itu adalah hal yang pertengahan. Demikian pula dengan sabda Rasulullah, demikian pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Rasulullah pun juga sangat banyak menyinggung dan mengisyaratkan kaidah ini, bahwa sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memaksudkan dari ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan bahwasanya yang terbaik dalam urusan seorang mukmin itu adalah ketika dia mampu bersikap pertengahan dan tidak masuk ke dalam dua jurang yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya.
Tentu saja kalau kita mengatakan sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan, maka dua jurang atau dua kutub yang berbahaya itu adalah kutub ifrat dan kutub at-tafrid. Ataukah yang lebih dikenal dengan istilah gulu dan tasahul. Gulu itu adalah sikap berlebih-lebihan dalam sebuah urusan, sedangkan tasahul itu sendiri adalah sikap menganggap remeh, ya, menganggap remeh sebuah urusan. Adapun seorang muslim, seorang mukmin yang mengamalkan kaidah ini, yang mengamalkan anjuran agama ini, maka dia akan bersikap pertengahan. Dia tidak bersikap gulu berlebih-lebihan dan tidak pula menganggap remeh sebuah urusan. Urusan apapun itu dalam kehidupan dia, dalam kehidupan dunia ini, urusan apapun itu, maka seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersikap pertengahan, ya, dan tidak mengambil jalan yang gulu berlebih-lebihan dan tidak pula menganggap remeh persoalan tertentu. Sebut saja misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bahkan ya mensifatkan umat ini, umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang pertengahan. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Nah, dalam ayat ini pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu sifat dari sifat-sifat utama dan sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah umat yang wasat. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kata Allah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Umat yang wasat itu artinya umat yang pertengahan. Ya, umat yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat yang pertengahan di sini? Inilah yang kemudian diambil kosakatanya, kata-kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Muhammad sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Dari sinilah kemudian diambil istilah al-wasatiyah, ya. Al-wasatiyah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang pertengahan, ya. Dia tidak memerintahkan kepada para pemeluknya untuk bersikap berlebih-lebihan atau bersikap ekstrim, ya, dan tidak juga memerintahkan para pengikutnya untuk menganggap remeh urusan-urusan yang terjadi di dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Nah, kata wasat itu sendiri maknanya secara bahasa artinya adalah yang terbaik, ya. Al-wasat itu artinya adalah yang terbaik. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu al-firdausal a'la, fa innahu awsatuha." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan surganya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam al-firdausul a'la, ya, firdaus yang tertinggi, surga firdaus yang paling termulia, yang paling tertinggi, yang tidak ada lagi sesuatu di atasnya kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menurut penjelasan para ulama kita bahwasanya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Ya, surga memiliki 8 buah pintu, dan dari 8 buah pintu itu masing-masing pintu, masing-masing tempat itu memiliki ya tingkatan-tingkatan kemuliaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, tingkatan yang tertinggi kata Rasulullah SAW, kalau kalian berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah supaya dimasukkan ke dalam Firdausul A'la, Firdaus yang paling tertinggi, yang tidak ada lagi sesuatu di atasnya kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis itu, fa innahu awsatuha, karena sesungguhnya Firdaus al-A'la, Firdaus yang tertinggi itu adalah Firdaus yang paling pertengahan. Ya, Firdaus yang paling pertengahan. Dalam artian makna pertengahan di sini kata para ulama kita bahwa Firdaus al-A'la itu adalah Firdaus yang paling atau surga yang paling mulia, surga yang paling baik, surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu firman Allah dalam ayat tersebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang pertengahan. Maknanya adalah umat yang
yang terbaik. Hal ini senada dengan ayat yang lainnya dalam surah Ali Imran ayat 110 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan kepada umat manusia, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada ayat yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensifati umat Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang pertengahan. Mengapa? Karena ada alasannya memang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, agar kemudian kalian umat Muhammad menjadi saksi atas umat-umat yang lainnya dan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kalian. Para ulama kita diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bagaimana umat Islam ini menjadi saksi, bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang pertengahan, menjadi umat yang terbaik, oleh karena mereka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi saksi terhadap umat-umat yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya ketika umat manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil satu persatu nabi-nabi dan rasul-rasulnya di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan seluruh bangsa jin dan manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi-nabi tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian telah menyampaikan risalah yang aku telah berikan kepadamu? Apakah kamu telah menyampaikannya kepada umatmu? Maka para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan, kami telah menyampaikan risalah dan firman yang telah engkau sampaikan dan wahyukan kepada kami. Lantas kemudian Allah kembali bertanya, apakah kamu memiliki saksi? Ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya kepada umat mereka. Ya, kepada umat Nabi Nuh, bertanya kepada umat Nabi Lut, bertanya kepada umat-umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada mereka, apakah benar apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul tersebut, bahwa mereka telah menyampaikan apa yang telah aku firmankan kepada mereka untuk mereka. Maka umat-umat yang membangkang dan kafir tersebut kepada para Nabi dan Rasul Allah mengatakan, belum pernah mereka menyampaikan sesuatu pun dari firman-firmanmu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah pada hari kiamat seseorang tidak akan mungkin lagi berbuat dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mulut-mulut mereka akan ditutup, sedangkan anggota tubuh yang lainnya akan berbicara, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama kita menjelaskan bahwa ucapan mereka, persaksian mereka atau kedustaan mereka bahwa para nabi dan rasul Allah belum pernah menyampaikan atau melakukan tablighur risalah kepada umat-umat mereka, itu disebabkan karena perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, itu pula lah yang terbawa di dalam kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kembali bertanya kepada setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian memiliki saksi yang dapat membantu kalian bahwasanya kalian telah menyampaikan risalah yang aku firmankan kepada kalian. Maka para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, kami memiliki saksi dan saksi tersebut adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an itu adalah salah satunya musaddiqan. Musaddiqan artinya membenarkan, dan muhaimin. Muhaimin artinya adalah menjaga. Menjaga dalam artian bahwasanya apa-apa yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam ajaran-ajaran yang terdahulu, dan itu pun juga tetap menjadi syariat di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maka inilah makna muhaimin, di mana agama Islam ini bertujuan untuk menjaga syariat-syariat, agama-agama, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi dan Rasul Allah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Serta Al-Quran ini bertujuan untuk musaddiq, membenarkan kabar-kabar, berita-berita yang telah terjadi di masa-masa lampau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dijadikan sebagai saksi kepada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu,
bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul tersebut, mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan melalui apa yang kita baca dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri-ciri ibadur rahman, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman itu, di antara sifat para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, bahwasanya mereka ketika menginfakkan harta-harta yang Allah karuniakan kepada mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu, maka mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak kikir dalam berinfak. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah mereka itu pertengahan dalam persoalan infak itu. Nah, ini adalah di antara ayat yang memberikan isyarat tentang kaidah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Apa makna daripada ayat ini dalam surah Al-Furqan ayat 67 ini? Bahwasanya orang-orang beriman itu ketika mereka mengamalkan kaidah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan, ketika mereka berinfak, ketika mereka mengeluarkan harta sedekah mereka, ya, membantu saudara-saudara yang membutuhkan, maka mereka itu tidak bersikap israf, ya, mereka tidak bersikap berlebih-lebihan, dan mereka pun juga tidak bersifat kikir dalam persoalan infak atau membantu sesama kaum muslimin. Akan tetapi wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka itu orang-orang beriman itu berada di antara pertengahan atau berada di antara dua sifat ini. Ya, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak bersikap kikir. Karena dua hal ini tentu saja adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Dia adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Bersikap kikir dia adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam salah satu ayat Allah mengatakan wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang berlebih-lebihan dalam urusan ini, dalam persoalan infak, membantu, dan seterusnya, sampai dia menghabiskan hartanya, maka ini adalah salah satu di antara hal yang harus diperhatikan juga. Ya. Kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Allah mengatakan, dan janganlah kamu, ya, la taj'al yadaka, jangan kamu jadikan kedua tanganmu maghlulatan ila 'unuqika. Jangan kamu jadikan kedua tanganmu itu terbelenggu ke leher kalian. Ya, ini adalah bentuk kiasan, bentuk kinayah tentang sifat kikir seseorang. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensifatinya seperti orang-orang yang kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Ya, dia tidak sanggup, tidak mampu, ya, bergerak, tidak mampu memberikan apapun. Kenapa? Karena kedua tangannya telah terikat ke bagian lehernya. Ya, ini tentu saja adalah kiasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bersifat kikir. Kemudian kata Allah di lanjutan ayat tersebut, wala tabsutha kullal basti. Dan jangan juga kamu, ya, berlebih-lebihan, jangan juga kamu terlalu, ya, terlalu mudah memberikan pemberian, infak, sedekah, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut, fataq'uda maluman mahsura. Ya, kalau kamu seperti itu, kalau kamu bersikap berlebih-lebihan, ya, sampai memberikan seluruh harta yang kamu miliki, fataq'uda maluman mahsura. Kamu akan menjadi orang yang tercela dan akan menjadi orang yang merugi. Ya. Kita tentu saja tidak berbicara tentang kondisi dan keadaan salah seorang di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada orang yang telah, ya, menyumbangkan hartanya atau bahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya.
ketika Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk bersedekah, membantu perjuangan fisabilillah, peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka datanglah Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, hari ini saya tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq karena saya telah membawa separuh harta saya. Lantas kemudian tidak beberapa lama Abu Bakar As-Siddiq membawa harta yang jauh lebih sedikit dari apa yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Namun ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya SAW. Dalam artian bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berbicara tentang orang per orang atau personal, ya, orang-orang tertentu, namun kita berbicara secara umum bahwa perintah agama kita adalah bersikap pertengahan. Sampai dalam persoalan anjuran-anjuran agama sekalipun, sampai dalam persoalan ibadah sekalipun, maka kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersikap pertengahan. Di antaranya adalah dua ayat yang kita bicarakan ini dalam surah Al-Furqan dan surah Al-Isra, ketika Allah berbicara tentang ibadah atau ketaatan dalam persoalan memberikan, membantu, infak, bersedekah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang membutuhkan, maka orang-orang beriman itu hendaknya memperhatikan kaidah yang penting ini agar kemudian kita bersikap pertengahan. Ya, kita tidak kikir dalam artian kita membantu saudara-saudara kita, dan kita juga tidak berlebih-lebihan sampai menghabiskan seluruh harta yang kita miliki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Memang itu adalah sesuatu yang baik. Namun harus kita camkan bahwasanya di belakang kita ada orang-orang yang kita wajib untuk kita berikan nafkah. Ada istri kita yang wajib kita berikan nafkah, kemudian ada anak-anak yang wajib kita berikan nafkah, ada orang tua yang wajib untuk kita berikan nafkah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di antara ayat-ayat yang lainnya yang juga menyinggung persoalan kaidah yang mulia ini, bahwa sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ya. Ini ayat ini berbicara tentang rentetan kisah yang terjadi ya dalam masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam telah berhasil membawa keluar, menyelamatkan sebagian dari Bani Israel dari kekuatan serta kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya di negeri Mesir, Nabi Musa alaihissalam lalu kemudian membawa Bani Israel itu sampai ke Palestina. Namun qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, ya, dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti itulah yang terjadi. Ya, dalam kisah itu disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan atau memerintahkan Bani Israel yang dia bawa untuk masuk ke dalam negeri Palestina, untuk membuka Palestina pada saat itu dan kembali ke negeri Palestina, ternyata subhanallah orang-orang yang dibawa, orang-orang Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ini adalah orang-orang yang penakut dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk dan membuka negeri Palestina pada saat itu. Padahal telah dijelaskan bahwasanya seandainya mereka masuk ke dalam negeri Palestina itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan mereka. Allah akan mudahkan kemenangan mereka, jalan mereka, meskipun di dalamnya, di dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang berkuasa, yang sangat perkasa dan sangat ditakutkan oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Oleh karena itu, karena mereka tidak mau masuk ke dalam negeri Palestina pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir yang lainnya kepada kaum Nabi Musa alaihissalam yang hidup bersama Nabi Musa pada masa itu, pada saat itu, bahwa mereka akan yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka akan tersesat di negeri Madian
selama 40 tahun lamanya. Ya, ini adalah iqab. Ini adalah ujian, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Bani Israel, orang-orang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua nabi dan rasul Allah yang sangat mulia. Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama kita menjelaskan, karena umat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ini adalah umat yang baru saja dikeluarkan dari masa-masa yang sangat berat, dari masa-masa pendoliman, dari masa-masa penyiksaan Fir'aun laknatullah alaih. Lantas kemudian tidak beberapa lama mereka diminta untuk masuk kembali ke negeri Palestina, bertemu dengan Jababirah, dengan orang-orang perkasa. Maka sangat wajar sekali apabila mereka belum siap untuk melakukan hal tersebut. Ya, maka dari itu di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka untuk berada di negeri Madian atau di sebuah tempat anta berantah selama 40 tahun lamanya, ya mereka berkeliling ke sana kemari dan mereka tidak menemukan ada tempat, ada pemukiman, ada negeri dan seterusnya, karena mereka hanya berkeliling di tempat-tempat yang sama itu selama 40 tahun. Ya, hikmah yang terbesarnya adalah lahirnya ya para penerus Nabi Musa alaihissalam yang kemudian mendidik, mentarbiyah, mengajarkan kaum Bani Israel, mereka-mereka yang dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan anak-anak keturunan mereka itu berhasil dididik dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ketika datang masanya mereka berhasil membuka negeri Palestina dan kembali ke tempat asal mereka. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun masa 40 tahun itulah terjadi berbagai macam kisah. Di antara kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya ketika mereka di antara mereka ada yang melakukan tindak kezaliman, pembunuhan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar kemudian mereka, ya kaum Bani Israel itu ya memberikan kurban atau menyembelih kurban dengan seekor ya sapi betina. Namun subhanallah yang menarik karena ya kaum Bani Israel ini adalah orang-orang yang terlalu suka dan terlalu senang untuk bertanya kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang sebenarnya ya tidak memerlukan pertanyaan-pertanyaan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat membenci kepada umat ini, kepada umat Islam apabila mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kebinasaan umat yang terdahulu adalah kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, kata Nabi. Mereka itu adalah kaum yang terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, dan mereka senantiasa berselisih pendapat dengan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat tersebut ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina, maka mereka kemudian bertanya atau berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu, mereka mengatakan, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak, ya berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahiyah, ya. Sapi betina itu seperti apa ciri-cirinya? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala karena telah ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang ciri-ciri daripada sapi betina itu, padahal sebenarnya kalau Bani Israel ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, mereka langsung jalankan perintah itu, maka itu sudah selesai urusan pada saat itu. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi betina sudah terlaksanakan seandainya mereka kerjakan di waktu tersebut. Namun mereka banyak bertanya. Mereka berkata kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijelaskan tentang sapi betina yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwasanya di antara ciri-ciri sapi betina yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la faridun wala bikrun awanum baina dzalika. Ya, jadi sapi betina yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk disembelih adalah la faridun.
Dia adalah sapi betina yang tidak terlalu tua usianya, wala bikrun, dan tidak juga terlalu muda usianya. Awanun baina dzalika. Tapi usianya itu pertengahan antara dua usia itu. Dia tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Para ulama kita menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun, ini adalah di antara penggalan ayat yang memberikan isyarat untuk kita bersikap pertengahan. Untuk kita bersikap pertengahan. Mengapa? Karena Allah mengatakan sapi betina itu tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda. Ya, akan tetapi dia memiliki usia yang pertengahan di antara dua usia tersebut. Nah, oleh karena itu, kaidah khairul umuri awsatuha ini adalah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Quran sendiri telah banyak memberikan isyarat-isyarat. Bahkan umat Islam sendiri disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah umat yang pertengahan, umat yang terbaik karena sikap mereka yang senantiasa melakukan sesuatu yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula memudah-mudahkan setiap urusan yang mereka lakukan. Nah, ketika kita bawa dan ketika kita tarik ayat-ayat ini dan kita lihat cerminan pelaksanaannya di dalam kehidupan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kaidah yang mulia ini, bahwa sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Ya, baik itu dalam persoalan duniawi, dalam persoalan akidah, dalam persoalan duniawi, begitu pula dengan persoalan agama kita ini. Ya, persoalan agama kita ini mencakup persoalan akidah misalnya, termasuk juga dalam persoalan ibadah, termasuk dalam persoalan muamalah, akhlak kita, dan berbagai macam disiplin-disiplin atau lini-lini kehidupan kita. Ya, sehendaknya kita senantiasa bersikap pertengahan karena itulah sikap yang terbaik dalam menghadapi sebuah persoalan. Sebagai contoh misalnya, dalam kehidupan dunia misalnya, dalam persoalan makan, dalam persoalan minum, dalam persoalan tidur, beristirahat dan seterusnya, maka yang terbaik itu adalah yang pertengahan. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Terlalu banyak makan itu tentu saja akan melemahkan tubuh kita, akan membuat kita lebih banyak atau lebih senang untuk beristirahat. Padahal para ulama kita telah mewanti-wanti sejak dahulu dari kalangan para ulama salaf kita, mewanti-wanti bahwasanya di antara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu malas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak istirahat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma mala ibnu adam wi'an syarru min batnihi. Tidak ada sebuah bejana yang lebih buruk diisi oleh seorang Bani Adam, seorang manusia, lebih buruk dibandingkan dengan perutnya. Oleh karena itu, kalau kita makan, maka kata Rasulullah SAW, jadikanlah dia sepertiga. Kalau kita minum, maka jadikanlah dia sepertiga yang lainnya. Dan sepertiga yang lainnya adalah untuk pernafasan kita. Kalau kita kurang makan pun juga akan memberikan mudarat yang besar bagi kita. Kita pun juga tidak akan bisa berbuat, bekerja, beramal, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak makan atau kekurangan makan misalnya. Dalam persoalan istirahat, tidur di malam hari. Kalau kita kelebihan tidur, terlalu banyak tidur, maka akan memunculkan sifat malas, dan berbagai macam penyakit, penyakit di kepala, di tubuh dan sebagainya. Kalau kita kurang tidur pun juga ini juga akan memberikan mudarat yang sangat besar. Meskipun subhanallah, meskipun para ulama kita adalah orang-orang yang senantiasa, yang selalu atau yang banyak begadangnya, namun begadangnya mereka adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam persoalan yang lainnya pun juga sama, dalam muamalah kepada sesama umat manusia pun juga sama. Hendaknya kita senantiasa bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak menganggap remeh. Ketika kita melihat ada di antara keluarga kita yang melakukan kesalahan, lantas kita ingin memberikan nasihat kepadanya, maka memberikan nasihat harus selalu dalam ranah pertengahan, tidak berlebihan dengan menghardiknya, memarahinya,
sampai kita keluar batas dan seterusnya, dan kita juga tidak menganggap remehnya, ya. Sampai kemudian kita membiarkan dia mengulangi hal-hal yang sama atau bahkan mungkin mengulangi keburukan yang atau melakukan keburukan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan saat itu. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan agama, ya, khususnya dalam persoalan pembahasan akidah misalnya, maka agama Islam telah mengajarkan kita untuk bersikap pertengahan. Salah satu bukti, salah satu contohnya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, telah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu segera naik ke atas mimbar Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang pada saat itu juga telah berkumpul di dalam Masjid Nabawi, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sebuah ucapan, sebuah perkataan yang mengingatkan seluruh sahabat Rasulullah SAW dan memberikan peringatan kepada mereka agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Dalam persoalan akidah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang beribadah atau yang menyembah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia." Nah, dan ini adalah berita dari Abu Bakar As-Siddiq karena sebagian sahabat ya tidak percaya akan wafatnya Rasulullah SAW, seperti sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sendiri. Ketika mendengarkan berita tentang wafatnya Nabi SAW, Umar bin Khattab tidak percaya. Bahkan dia mengatakan, siapa yang bilang kepada saya bahwa Muhammad telah meninggal dunia, maka saya akan pukul dia. Ya, saking tidak percayanya seorang Umar bin Khattab atas wafatnya Rasulullah SAW. Namun, yang diizinkan masuk ke dalam rumah Aisyah pada saat itu, tatkala Rasulullah SAW telah wafat, adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah dan melihat Rasulullah telah wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau segera keluar. Lalu kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi dan menyampaikan kepada para sahabat di atas mimbar Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Perkataan ini, pemirsa sekalian, mengajarkan kita bahwasanya jangan kita sampai terjatuh ke dalam kesalahan umat-umat yang terdahulu. Berkenaan tentang Nabi yang paling terdekat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam ini telah terbelah dua kelompok manusia menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Sebagian di antara mereka ada yang menganggap remeh Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah anak haram, hasil daripada perzinahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Dan sebagian di antara mereka ada yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari orang-orang umat Kristiani. Nah, ini dua kutub yang bertolak belakang, ifrat dan tafrid, gulu dan tasahul. Yang diajarkan oleh agama Islam adalah sikap pertengahan dalam persoalan akidah. Inilah yang kemudian diperingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jangan sampai ada di antara kita yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang berhak untuk mendapatkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri adalah manusia biasa. Dia dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berikan kemuliaan sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga ada yang menganggap remeh kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, karena beliau adalah penghulu dari seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dalam persoalan keyakinan kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan kita kepada Nabi Isa alaihissalam jangan seperti sebagian dari bangsa Romawi yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram. Karena kita semuanya mengetahui ayatnya, kita mengetahui dalilnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam perut ibunya, ke dalam perut Maryam. Tanpa disentuh oleh seorang pria,
seorang laki-laki pun Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Menganggap berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, ya, sehingga kita menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Dalam persoalan ibadah pun juga sama seperti itu, ya. Mari kita senantiasa bersikap pertengahan. Jangan karena kita menganggap semakin banyak ibadah yang saya lakukan, maka itu semakin baik, ya, semakin afdol. Ini sudah pernah dilakukan oleh para sahabat, namun subhanallah ditegur oleh Nabi SAW. Dalam sebuah peristiwa, ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang datang ke rumah istri Nabi SAW. Bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang seperti apa sih sebenarnya ibadah Rasulullah SAW di rumah beliau. Ya, maka istri Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, ya, apabila telah masuk ke dalam rumah, maka beliau beristirahat di malam hari. Kemudian di sepertiga malam beliau akan bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Di siang hari beliau melakukan ini. Beliau membantu pekerjaan saya. Beliau membantu untuk membantu untuk memasak. Beliau membantu untuk mencuci dan sebagainya. Ya, dan ini semua adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, maka beliau adalah orang yang paling banyak tersenyumnya. Setiap kali beliau masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau senantiasa bersiwak, ya, agar kemudian nafas dan bau mulut Rasulullah SAW senantiasa tercium harum oleh istri-istri beliau. Ketika melihat istri-istri Nabi SAW sedang bekerja, maka akan berusaha dibantu oleh Nabi SAW. Nabi sendiri, ya, memperbaiki tali sendal beliau sendiri. Nabi SAW sendiri menjahit pakaian beliau sendiri, dan seterusnya. Nah, mendengarkan penuturan istri Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rumah beliau, ka'annahum taqalluha. Maka para sahabat yang 3 orang ini seakan-akan menganggap remeh ibadah Nabi SAW. Dan hal yang seperti itu memang wajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang telah diampuni dosanya, baik itu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kalau Nabi SAW ibadahnya seperti itu, ya, ibadahnya, ya, sedikit, ya, seperti itu, maka itulah hal yang wajar. Kenapa? Karena Allah sudah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa Nabi SAW yang telah lampau dan yang akan datang. Ya. 3 orang sahabat ini kemudian beranggapan, adapun kalau kita ini belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua dosa-dosa kita telah diampuni olehnya. Ya. Oleh karena itu kita harus maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, maka orang yang pertama kemudian berazam, beriktikad, ya, bertekad kuat bahwa saya akan berpuasa terus-menerus. Ya, hari ini saya berpuasa, besok puasa, besoknya lagi saya puasa, dan sepanjang kehidupan saya tidak akan berbuka. Saya akan berpuasa selama-lamanya. Ya, dari satu sisi ini adalah hal yang baik tentu saja. Memperbanyak ibadah puasa adalah hal yang baik. Orang yang kedua mengatakan, saya tidak akan tidur di malam hari. Saya akan melaksanakan qiyamul lail, dimulai dari selesai melaksanakan sholat isya sampai dengan terbitnya fajar, sholat subuh, maka saya akan, ya, menghidupkan seluruh malam saya di setiap malamnya dengan melaksanakan qiyamul lail. Sedangkan orang yang ketiga mengatakan, fa ana la atazawwajun nisa. Kalau begitu, engkau telah mengambil ibadah puasa, engkau telah mengambil ibadah sholat malam, maka saya tidak akan menikah selama-lamanya. Saya akan hidup membujang untuk maksimalkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat, ya, 3 tekad dan iktikad kuat, ya, dari para sahabat ini, dari 3 orang sahabat ini, sepertinya itu adalah hal yang baik, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, ketika didengarkan oleh Nabi SAW, 3 orang sahabat ini memiliki iktikad yang seperti itu, keinginan yang seperti itu, Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar beliau dan menyampaikan, ma balu aqwamun yaquluna kada wa kada wa kada. Kenapa ada sebagian di antara sahabat saya yang mengatakan saya akan berpuasa selama-lamanya, saya akan melaksanakan qiyamul lail selama-lamanya dan tidak tidur, dan ada juga yang mengatakan saya akan, ya, membujang selama-lamanya. Padahal kata Rasulullah SAW, saya adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya sendiri berpuasa dan saya juga berbuka. Saya sendiri melaksanakan qiyamul lail dan tidur pada sebagian malam.
dan saya sendiri juga menikahi istri-istri saya. Maka keluarlah sabda Rasulullah SAW yang sangat masyhur, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan gaya hidup saya yang seperti ini, maka bukanlah dia termasuk ke dalam golongan saya. Nah, ternyata kita bisa menarik kesimpulan dari kisah dan sabda Rasulullah SAW ini bahwa dalam persoalan ibadah sekalipun kita pun juga diperintahkan untuk bersikap pertengahan. Ya, untuk bersikap pertengahan. Tidak berlebihan, ya, dan tidak juga menganggap remeh sebuah ibadah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah yang kita sanggup untuk melaksanakannya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak pernah bosan menerima ibadah dan ketaatan kita sampai kita sendiri yang merasa bosan beribadah kepada Allah. Ya, oleh karena itu, ya, i'malu minat ta'ati ma tutiqun. Kerjakanlah dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sanggup kita kerjakan, yang sanggup kita laksanakan. Dan jangan kita bebankan pada diri kita apa-apa yang tidak sanggup kita kerjakan. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika dia masih muda belia, dia minta saran dari Rasulullah SAW agar kemudian menunjukinya ibadah puasa sunnah yang terbaik. Maka disarankan kepadanya, berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya sanggup lebih dari itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, berpuasalah setiap Senin dan Kamis. Kata Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih dari itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Daud. Ya, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Tidak ada yang lebih afdol daripada puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya sebenarnya masih sanggup untuk melaksanakan lebih dari puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, namun subhanallah, karena itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Nabi Daud, maka dia mengambil ya puasa Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah, di akhir kehidupannya diriwayatkan dari perkataan Abdullah bin Amr bin As, dia merasa menyesal kenapa tidak mengambil anjuran Nabi SAW. Justru dia mengambil puasa Nabi Daud. Kenapa? Ketika dia telah tua renta dan telah masuk usia uzur, dia ternyata merasa berat untuk menjalankan puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, oleh karena itu, pertengahan dalam persoalan ibadah, tidak berlebihan sampai bersikap gulu, adalah kaidah dalam agama kita. Tidak juga menganggap remeh. Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan menganggap remeh sekecil apapun sebuah ibadah, meskipun itu engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Nah, ini adalah kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat mulia. Kalau kita berhasil menerapkan kaidah ini, senantiasa bersikap pertengahan dalam seluruh urusan kita, maka insya Allah yakin dan percaya kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.